Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan presentasi kami dengan judul meneliti dan menganalisa kebutuhan sistem informasi suatu organisasi. Dengan saya sendiri, Anggita Norasari, dan beberapa teman saya yang Kurniawan dan Slamet Zain. Yang pertama, yaitu ada kata pengantar. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul meneliti dan menganalisa kebutuhan sistem informasi suatu organisasi. Sebagaimana ketentuan yang sudah berlaku di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, Minat Sarana Informatika, bahwa mahasiswa diharuskan menyusun makalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh nilai UAS untuk matkul analisa dan perancangan sistem informasi. Dengan kerendahan hati, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kita mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan pengembangan wawasan bagi mahasiswa dan pembaca pada umumnya. Lanjut, Bang. Yang kedua, latar belakang. Salah satu kebutuhan dalam sistem informasi adalah komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan, di mana komputer itu sendiri merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama, saling membentuk. Sebuah sistem kerja yang dapat menjalankan pekerjaan secara otomatis berdasar urutan instruksi maupun program yang telah diberikan kepadanya, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Peranan teknologi komputer sebagai alat pengolahan data sangat mendukung beragam kegiatan baik individu maupun organisasi. Selain itu, dengan teknologi sistem informasi juga dapat mempermudah dalam pencarian data, penyimpanan data, dan juga mempermudah dalam proses pembuatan laporan. Dengan demikian, sistem komputerisasi sangat penting dalam hal menghasilkan pengolahan data terperinci dan akurat dalam pengolahan data bagi organisasi. Identifikasi. Sesuai dengan latar belakang makalah ini, penelitian dan analisa ini berkaitan dengan mempelajari kebutuhan-kebutuhan dalam membangun suatu sistem di dalam suatu organisasi. Oke, berikutnya yaitu metode analisa dan penelitian yang kita lakukan. Yang pertama, internet searching, yaitu merupakan cara pengumpulan data melalui bantuan teknologi, alat atau mesin di mana segala informasi dari berbagai era tersedia di dalamnya. Internet searching sangat memudahkan dalam rangka membantu meneliti lebih lanjut apa saja kebutuhan satu sistem di dalam organisasi. Mencari data di internet bisa dilakukan dengan cara searching, browsing, surfing, dan downloading. Lalu berikutnya itu studi kepustakaan. Jadi informasi ini kami peroleh dari buku-buku laporan penelitian dan laporan analisa karangan ilmiah, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya. Berikutnya ini konsep dasar sistem informasi. Jadi di sini menurut Indrajit, sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur-unsur berkaitan antara satu dengan yang lainnya, atau sekelompok komponen yang dikaitkan menjadi satu untuk mencapai sesuatu. Nah, di sini ada syarat-syarat sistem ya, yaitu meliputi yang pertama, sistem itu harus dibentuk untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, ya, di mana elemennya itu harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Yang berikutnya, yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen sistem. Yang keempat, adanya proses input, output, dan penyimpanan. Yang berikutnya, ya ini ciri-ciri informasi ya, Sabaguna 2003. Jadi adalah yang pertama data itu yang telah diolah ya. Jadi itulah ciri-ciri informasi. Yang pertama datanya sudah diolah, terus kedua bentuknya itu lebih berguna bagi yang menerima, dan yang ketiga yaitu menggambarkan kejadian nyata, jadi nggak asal, nggak ngawur. Keempat yaitu berguna dalam pengambilan keputusan. Jadi
keputusan yang akan diambil itu artinya tepat. Nah, di sini ada sedikit gambaran ketika sebuah sistem berjalan. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, lalu di sini ada basis data. Apa sih basis data itu? Yaitu himpunan-himpunan kelompok data atau kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan deskripsinya, yang disimpan secara bersama dengan sedemikian rupa dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Nah, di sini di sebelah kanannya ada contoh basis data ya. Di sini ada banyak, yaitu yang tertinggi di sini di mana Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, dan lain-lainnya. Di sini kita ambil 25. Di sini ada rankingnya juga ya, di mana yang Oracle itu sekitar 1.200 lebih. Berikut seperti itu berikutnya ya, sampai ke ranking yang paling terakhir, yaitu Microsoft Azure SQL Database. Nama-nama database, Unified Modeling Language atau UML. UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadiagram, berorientasi objek. Pemodelan modeling yang sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Bahasa pemodelan grafis telah ada di industri perangkat lunak sejak lama. Pemicu utamanya adalah bahwa pemrograman berada pada tingkat abstraksi yang terlalu tinggi untuk memfasilitasi diskusi tentang desain. Dengan menggunakan notasi-notasi seperti UML, alur logika dari perangkat lunak yang akan dikembangkan untuk bisa mudah dipahami. Adi Nugroho 2010. Use case diagram. Use case diagram merupakan fungsionalitas koheren yang diekspresikan sebagai transaksi-transaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem. Suatu teknik untuk menangkap kebutuhan fungsional sistem dan menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem. Analisa kebutuhan sistem lembaga khusus. Prosedur pendaftaran secara online siswa di suatu lembaga kursus bahasa Inggris. Untuk siswa, calon siswa melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir pendaftaran. Kedua, calon siswa diminta untuk mentransfer biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000. Yang ketiga, setelah membayar biaya pendaftaran, calon siswa mengikuti tes secara online. Yang keempat, calon siswa juga diminta mengikuti tes wawancara langsung untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai. Yang kelima, calon siswa menerima hasil tes tulis dan tes wawancara beserta level yang sesuai. Membayar biaya kursus sesuai level. Untuk administrasi, yang pertama mengelola data pendaftaran calon siswa, yang kedua mengatur jadwal tes wawancara, yang ketiga mengelola biaya pendaftaran dan kursus, yang keempat mengatur jadwal pelajaran. Untuk guru memberikan tes wawancara, yang kedua mengajarkan murid, yang ketiga memberikan tugas, yang keempat untuk use case diagramnya, untuk siswa dapat melakukan pendaftaran, login, membayar biaya pendaftaran, mengikuti tes online, mengikuti tes wawancara dan tulis, menerima hasil tes, dan membayar biaya kursus sesuai level. Untuk administrasi, dapat login, mengelola data pengguna, edit input dan output, mengatur jadwal tes wawancara, mengelola pembayaran, dan mengatur jadwal pelajaran. Untuk guru, dapat login, memberikan tes wawancara, mengajarkan murid, memberikan tugas, dan memberikan nilai. Untuk skema basis data, guru fieldnya ID guru, nama, jadwal, alamat, dan nomor telepon. Untuk siswa, nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, ID siswa, dan email.
Untuk administrasi, ID email, nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk grade, nama grade, nilai, ID guru, jadwal, dan basis data untuk penerapan query-nya seperti ini. Selanjutnya adalah desain antarmuka. Di desain antarmuka seperti yang ada di gambar, di mana di pojok kiri atas ada tutup atau exit, di pojok kanan atas ada hubungan kami, kemudian di bawahnya ada beranda, daftar program, kantor dan sekolah, tentang kami, dan juga karir. Selanjutnya, analisa kebutuhan sistem. Di dalam membuat analisa program untuk kebutuhan sistem lembaga khusus, perkiraan konfigurasinya sebagai berikut. Yang pertama, spesifikasi hardware, di mana terdiri dari monitor 14, mouse standar optik, RAM 4GB, hard disk 500 GB, dan printer. Yang kedua adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan. Aplikasi-aplikasi yang digunakan terdiri dari Microsoft Office, Database, Adobe Photoshop, dan DSB. Kesimpulan dari makalah yang kami buat adalah berdasarkan penelitian dan analisis di suatu lembaga bahasa Inggris di atas, maka dapat diambil kesimpulan dalam pemanfaatan sistem berbasis web ini sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya suatu sistem berbasis, maka mempercepat dan mempermudah proses dan pengelolaan manajemen dalam suatu organisasi. Yang kedua, organisasi menjadi lebih mudah dan menyajikan informasi-informasi tentang organisasi. Ketiga, sistem informasi web juga dapat membantu memasarkan brand dan produk-produk dari organisasi agar lebih mudah mengenalkannya ke masyarakat luas. Berikutnya, memberikan keunggulan organisasi dalam persaingan bisnis dengan model usaha sejenis. Adanya fasilitas lain, organisasi dapat memberikan pelayanan. Yang terakhir, dan dengan adanya database dalam membuat sesuatu sistem dalam penyimpanan atau penyusunan data. Demikian maka dari kelompok 1, terima kasih.